Orang yang bilang kalau radio tuh udah mau mati, emang udah tahu pendengar radio di Jakarta sekarang berapa banyak? Terus kalau jadi musisi nih, dengerin lagu yang diputar di layanan musik streamingnya dia sendiri sama lagu yang diputar di radio, rasanya beda atau sama? Kamu belum ngobrol politik nggak? Waduh, kenapa golput? Karena Gimana menurut Kak Reza? Tempat ini? kayak Suasananya? nggak di Jakarta ya. Oke. Situasinya kayak apalagi mendung-mendung gini kan. Jadi situasinya kayak lagi di luar kota gitu. Benar. Dingin, asri, mantap. Sejuk. Apalagi gerimis-gerimis gini, ini in the middle, disebutnya Jakarta Rasa Bandung nggak? Oh, make sense sih. Make Sebutannya Jakarta Rasa Bandung. Iya betul. Gitu. Kak Reza pesan apa? Apa sih tadi? Latte. Latte ya? Tapi yang panas, soalnya dingin. Oh iya benar. Iya. Lagi dingin-dingin cocoknya diangetin nggak? Wah. Jadi itu arahnya. Kak Reza kenapa hari ini pakai ini? Karena itu konten saya. Hari ini pakai ini nggak apa-apa, emang biasanya suka pakai hitam-hitam. Sama biar kelihatan rapi dikit karena tadi habis ada kesibukan. Habis ngajar ya Kak ya? Iya betul. Kak Reza emang suka warna hitam? Kalau Iya, sehari-hari? Betul. Oh. Kenapa Kak dibanding berwarna gitu? Enggak sih, kayak gue nggak terlalu cocok jadi orang yang terlalu berwarna gitu. Emang gue lebih sukanya hitam-hitam juga, sama pasangan suami istri. Gue sama istri juga sukanya hitam-hitam juga. warna-warna netral gitu ya? Monokrom. Iya, benar. Kak Reza kan penyiar, Iya, host, iya, MC. iya. Dan Kak Reza pernah bilang ada di salah satu video syarat atau cara menjadi penyiar itu harus suka ngobrol. Kak Reza sendiri berarti emang suka ngobrol? Sekarang sih lebih ke suka ngobrol ketika memang diharuskan untuk ngobrol. Oke, kenapa? Karena ya itu kan balik lagi udah jadi pekerjaan gue. Udah jadi hal yang gue menghasilkan uang karena hal tersebut gitu ya. Jadi gue lebih memaksimalkan obrolan itu terjadi ketika memang itu menghasilkan sesuatu. Oh, oke. Sekarang tuh kalau memang gue bukan tipe orang yang suka nongkrong, gue bukan tipe orang yang suka hangout apa segala macam. Ya hangout sama nongkrong sama. Iya. Hangout sekalian kerja gitu ya. Iya benar. Jadi ketika memang tidak dibutuhkan, gue tidak ngobrol. Gue gitu? cuma ngobrol sama orang yang memang gue kenal. Tapi ketika diharuskan gue untuk bersosialisasi, baru momen itu muncul gitu. Berarti sebenarnya tuh ngobrol by design pribadi Kak Reza emang itu lebih ke needs aja? Sekarang. Iya. Sekarang. Oh sekarang? Iya. Kalau dulu awal-awal? Ya mungkin awal-awal gue senang untuk ngobrol sama semua orang gitu ya. Tapi makin kesini kan umur makin makin tua juga gitu ya. Gue sekarang tuh lebih ke menyimpan energi. Oke. Kayak ya seperti yang lo tahu sendiri lah, kalau jadi host tuh sebenarnya kan training juga kan. Iya. Jadi instead of gue ngeluh, capek banget lah gue ngobrol sama orang, mending gue tempatkan itu di porsinya. Jadi ya ketika gue memang harus ngobrol, baru di situ gue ngobrol supaya gue nggak draining. Oke. Karena kalau misalnya on mic, on cam, off cam, off mic, Semuanya semua gue sama, maksudnya gue nggak punya energi, sementara pekerjaan gue mengharuskan gue untuk ngobrol. Ya. Sejak awal kan Kak Reza nggak pernah punya pikiran buat jadi penyiar radio kan? Iya. Malahan justru cita-citanya jadi atlet, Iya. basket atau skate, Iya, betul. bahkan mau jadi petinju juga, Iya, betul. atau musisi. Betul. Tapi kenapa malah jadi penyiar radio? Karena cita-cita kan, apalagi ini bukan cita-cita yang masa kecil kayak mau jadi dokter, mau jadi apa gitu kan. Harusnya kan dipenuhin sama ambisi tuh kalau cita-cita. Ya karena balik lagi gue merasa ini gue udah kecemplung, kenapa nggak nyebur sekalian.
gitu loh. Karena di awal ya semua gara-gara radio kampus kan. B-Voice ya? B-Voice ya, yang akhirnya ngebawa gue ke radio swasta, bekerja sampai sekarang gitu ya. Kalau misalnya dibilang mungkin ini udah jalannya Allah, ya udah gue ikutin aja sih. Gue anaknya lebih go with the flow gitu, man. Kayak sekarang lagi dikasih kerjaannya untuk seperti ini ya gue lakukan gitu. Soalnya kan apalagi jurusan yang Kak Reza ambil kan di pas kuliah kan ilmu komputer kan? Betul. Jadi pada saat itu emang niatnya mau jadi IT? Iya. Apa namanya, disuruh sama bokap gue waktu itu. Rokoknya? Ya, ngerokok. Oh, jadi kecemplung yang Kak Reza maksud tuh karena B-Voice berarti ya? Iya. Dan lanjut dari sana? Kalau nggak gara-gara B-Voice kali. Iya. Nggak tahu deh gue jadi apa. Tapi itu gokil sih Kak, maksudnya nggak ada niat, nggak ada cita-cita ke sana, tapi works gitu, secara karir, ya kan? Ya alhamdulillah ya. Ya kan? Ya alhamdulillah, gue juga bersyukurnya alhamdulillah bisa menghidupi lah sampai sekarang. Berarti pada saat masuk justru emang berarti total tuh ya? Gue nggak tahu total maksud lo tuh kayak gimana nih? Ya karena misalnya nih Kak, aku nggak ada niat sama sekali ngomong gitu. Maksudnya di industri ngomong, penyiar radio, host, MC, terus masuk nih latihan radio. Kan nggak semua orang yang masuk berhasil kayak sekarang kan? Nah, Kak Reza yang nggak punya arah ke sana, ya kan? Terus masuk ke B-Voice dan sampai sekarang jadi penyiar radio 15 tahun, berarti selama awal masuk itu total. Ya sih, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Iya kan? Ya karena itu dikerjakan dengan baik gitu. Lebih ke ini, gue tuh fokus aja. Kayak gue ketemu radio kampus nih, senengnya ngejalaninnya. Abis itu gue tahu kalau ternyata selain jadi penyiar radio, gue jadi MC nih. Gue ngerasain uang. Disitulah kejawab. Di situ gue ngerasa kayak, sementara kuliah tuh susah ya. Tapi ini kayaknya gue senang dengan lakuin ini. Jadi kayak gue fokus ke situ gitu. Berarti menemukan akhirnya kesenangan. Gitu. Di pas radio itu ya. Uang. Jawabannya karena uang ya. Tapi ada senangnya juga sih. Senangnya masih gue rasakan sampai sekarang. Tapi kenapa Kak Reza akhirnya jatuh cinta dengan radio? Ada statement tuh. Di awal nggak ada plan jadi penyiar radio. Akhirnya bisa kata cinta tuh sesuatu yang cukup dalam sih. Iya sih, karena gue sangat suka dengan dinamika yang ada. Yang ada di radio. Soalnya gini, gue tuh bukan tipe orang yang gue memegang teguh kata-kata kacang jangan lupa kulit. Setuju gak? Kayak gue tuh karena gue ada di gue besar di sebuah organisasi yang mengedepankan hormat kepada orang yang lebih tua, senior, junior dan lain-lain. Itu kayaknya dan gue ada di keluarga yang menjunjung tinggi norma-norma keluarga lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi tuh membentuk gue yang gue nggak bisa lupa tempat di mana pertama kali gue berada gitu. Tapi akhirnya nggak kemana-mana. Tapi kenapa Kak Reza selalu di setiap ngobrol kayak gini bilangnya gue nggak kemana-mana, gue gini-gini aja. Itu selalu loh Kak. Iya sih, tapi lebih ke nggak sih, gue nggak mau. Iya, lo tuh selalu ngomongnya ke orang tuh karir gue gini-gini aja, gue nggak naik-naik. Iya. Itu sebenarnya gue suka untuk ngecengin diri gue sendiri. Gitu aja. Sama ini ya. Ada balik lagi ini kan pelajaran ya. Ada momen dimana gue ngerasa tuh gue sombongnya banget, sesombong-sombongnya sombong. Iya, pernah. Dan di saat itu mungkin gue ngerasa gue berhak untuk sombong gitu. Tapi ternyata setelah kesombongan itu selesai, ya gue dihadapkan pada hal yang berbeda. Ya lo nggak selamanya ada di situ gitu. Jadi kayak gue pelajarinya adalah gimana caranya untuk gue tidak boleh kelihatan sombong. Akhirnya itu yang kebentuk. Iya, kan nggak baik juga, dosa. Iya benar. Arahnya ke dosa ya. Tapi lebih ke ini juga sih, kayak gue nggak seneng ngelihat orang yang terlihat sombong. Jadi gue nggak mau gue juga nanti orang ngeliat gue sombong gitu. Jadi kayak being nice is better than being cocky all the time. Momen apa sih yang ngebuat akhirnya jadi sombong? Momen dimana ya contohnya gitu ya. Waktu itu gue siaran di Prambors dan waktu itu fame tuh nggak dihitung by numbers. Penyiar radio tuh statusnya udah bukan numbers. Iya, jadi pada saat itu ya. Iya. Jadi pasti ada kayak momen nih kayak gue ngerasa kayak, wih,
sama big star, padahal iya ternyata nggak segitunya. Tapi bener sih, pada kayaknya zaman-zaman itu radio yang belum secara digital kayak sekarang Kak, icon tuh punya radio, apalagi Prambors. Iya, kayak orang-orang tahu gue, gitu. Kayak orang kenal nama gue gitu-gitu kayak itu ngasih makan ego kan. Gitu ya kayak gini. Nah kalau lebih spesifik Kak, turning point-nya? Ya turning point-nya yang ngebuat tadi kan emang Kak Reza bilang, ini kalau ini aja ya Kak, kalau nyaman aja ngomong ya. Tadi kan Kak Reza bilang akhirnya ada momen di mana gue ternyata nggak bisa jadi orang sombong. Itu apa case-nya? Bukan nggak bisa sih, tapi lebih ke memagari diri gue supaya nggak itu gitu. Karena ya apa ya, disadari sama nasihat orang-orang sih sebenarnya. Kayak apa namanya, ya kita nggak pernah tahu kapan Tuhan tuh memutarbalikan rezeki kita gitu. Kayak gue soalnya dihadapin pada momen kayak abis dari Prambors gue siaran di hits yang terkenal, duitnya banyak dan lain-lain. Ya waktu itu aja, zaman itu waktu gue dari Prambors masuk ke radio berikutnya itu, si hits itu interviewnya ditanya, lu gaji lu berapa? Segini. Oke, gue kali 2 ya, lu kerja sini ya. Maksudnya anak muda punya uang sendiri. Ya pasti gitu. Tapi baru 2 tahun berjalan tuh radio tutup. Jadi kayak abis itu gue nggak punya pemasukan yang pasti. Terus gue dihadapkan pada pilihan kayak, kalau udah kayak gitu terus songong gini-gini, siapa yang mau nge-hire gue, Cik? Gitu. Jadi refleksi ya? Iya, Oke. Gitu. Terus ya, ya mungkin gini, gue bisa berada di posisi gue sekarang karena gue dikelilingi dengan orang-orang baik. Ya kan, orang-orang baik yang mungkin nggak mau nge-hire gue kalau gue sombong, kalau gue songong, kalau gue sengak, kalau gue nggak friendly gitu. Jadi gue berkesimpulan bahwa nggak ada salahnya kok jadi orang yang lebih baik. Jadi lebih baik dalam arti kayak be humble and be nice gitu. Gitu. Selain itu Kak, ada nggak faktor yang bikin jatuh cinta? Itu kan tadi lebih ke mungkin tadi dinamikanya secara psikologi, secara apa namanya, orang-orang di dalamnya. Apa ya? Lebih ke setiap hari tuh selalu beda. Gue tuh rasanya tuh selalu fresh ketika ada di dunia radio ini gitu contohnya. Ya karena kita challenge kita hari ini sama challenge kita besok tuh beda-beda gitu loh. Ya walaupun siarannya sama, tapi bisa jadi hari ini ternyata kita ketemu sama siapa. Besok kita ketemunya sama siapa. Hari ini ternyata kita mesti ngapain. Kayak nggak monoton aja hidup gue gitu. Walaupun mungkin monotonnya secara ya setiap hari gue datang ke kantor yang sama, ngelakuin hal yang sama. Tapi di dalam siarannya itu, di dalam kita kerjanya itu, nggak akan selalu sama. Hari ini kita interview siapa, besok kita interview siapa. Terus kemungkinan untuk bisa ketemu sama orang-orang yang kita idolakan tuh makin banyak. Kayak nggak terhitung lah berapa banyak musisi-musisi yang gue seneng, gue suka dengerin lagunya, tapi akhirnya gue bisa ketemu dan ngobrol sama dia. Walaupun sekarang dibilang iya kan ada podcast dan lain-lain, tapi sebelum ada itu semua, gue bisa dapetin ini gara-gara ada di radio gitu. Jadi kayak jembatannya itu ya? Iya betul. Kak, penyiar radio nih kalau yang gue lihat ya, dan mungkin kebanyakan orang juga setuju, tapi Kak Reza boleh nggak setuju ya? Gua nggak setuju. Tanya. Belum. Penyiar radio tuh kalau yang gue lihat lucu, humoris, pokoknya kocak gitu, asik. Nah sebenarnya penyiar radio tuh harus kayak gitu nggak? Harus lucu, humoris, ngasik, lempar jokes? Nggak harus. Oh ya? Friendly, lebih tepatnya. Oh gitu? Friendly ya, karena esensinya adalah lo siaran tuh, lo penyiar radio, lo temen untuk pendengar lo. Lo punya temen kan macem-macem nih. Ada temen yang emang lucu, ada temen yang emang ternyata dia dengerin nasihat, dia kasih nasihat ke lo tuh bagus loh. Ada temen yang ternyata dia tuh ya emang nggak lucu sih, tapi asik aja diajak ngobrol gitu. Teman tuh bisa berbagai macam, makanya penyiar radio juga punya karakternya masing-masing. Gue menganggapnya lucu tuh bonus. Kayak kebetulan aja lu punya teman yang emang asik, tapi ternyata dia lucu juga. Tapi gue nggak berteman sama lu gara-gara gue lucu gitu loh. Iya, karena setiap gue dengerin radio tuh rata-rata pasti ada ketawanya. Iya, memang. Ada momen ketawanya, ada momen lempar jokes ke partner, dia harus menerima. Itu selalu nggak pernah luput gitu kalau gue perhatiin. Iya, benar. Makanya itu jadi pertanyaan tuh. Ya, karena lebih ke esensi fun-nya sih sebenarnya. Harus fun berarti radio? Iya, sebenarnya kalau misalnya dianggap sih lebih ke fun-nya daripada lucu. Tapi ya balik lagi kan, sekarang kan industrinya kan juga udah jauh berbeda gitu ya. Seenggaknya bisa ngimbangin sama apa yang ada terjadi di sekarang. Pekerjaan sebagai penyiar, host, MC, pokoknya Kak Reza hidup dari ngomong, gitu kan. Capek nggak Kak energinya?
Capek. Karena yang selalu nanyain orang lain, Heeh. selalu yang ngebangun suasana, selalu yang ngebawa alur obrolan, mimpin alur obrolan, itu capek. Capek sih, tapi capeknya gue simpan buat di rumah, di perjalanan pulang. Ya ketika kayak gini tuh nggak boleh ada kata capek. Oke. Karena gini, kayak kalau gue ngeluh, kayak gue selalu ya balik lagi karena ini udah dari kesimpulan gue sendiri dari perjalanan gue. Gue berpikiran gini kayak ya sengeluh-ngeluhnya gue masih banyak orang-orang yang berambisi untuk berada di tempat duduk gue. Ya. Gitu loh. Kayak masih banyak orang-orang yang gue pengen banget jadi penyiar radio, gue pengen banget jadi penyiar radio. Atau mungkin gue pengen banget jadi host, gue pengen banget jadi podcaster, gue pengen banget jadi MC bla 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 bla. Jadi kayak ngapain lu mesti ngeluh kalau hidup lu mungkin jadi dambaan beberapa orang gitu. Walaupun nggak banyak ya sekarang. Apa yang membuat kayak banyak lah, Kak. Banyak ya, masih banyak ya. Tapi maksudnya apa yang ngebuat capek? Capeknya kalau ini ya banyak job desk-nya dalam satu hari kayak gue kan juga nggak cuma jadi penyiar kan, maksudnya gue juga sebelumnya gue host podcast juga nggak jarang di saat yang di hari yang bersamaan gue harus interview orang, abis itu gue jalan ke studio siaran untuk siaran dan harus interview orang lagi dalam gitu. satu hari yang sama. Dalam satu hari yang sama, gue satu hari tuh pernah gue interview tiga segmen, jadi kayak 3 bintang tamu yang berbeda. Satu interview buat podcast, satu lagi tamu musisi promo, satu lagi klien yang pengen promosiin brandnya untuk di media, di radio gitu. Konsepnya beda semua lagi, pendekatannya harus beda lagi. Iya betul banget. Tapi kan kalau misalnya gini ya kita fokusin diri kita aja jadi friendly aja, sebenarnya semua udah kena gitu loh. Ya jadi orang baik deh, ngobrol apa juga kena. Gitu. Iya. Berarti pastinya kan ketemu banyak orang, energi kekuras kayak. Iya. Karena harus berhadapan dengan banyak orang, mempelajari orang juga gitu kan. Akhirnya jadi suka liburan. Oh iya. Kalau itu memang in my blood deh. Cari uang liburan udah paling suka ya. Cari uang. Dan liburannya ke luar negeri. Iya. Nah, setahun sekali katanya ke Jepang. Kalau ada uangnya, mudah-mudahan sih ada uang. Kenapa setiap tahun? Kenapa setahun sekali? Pergi ke Jepang. Gue sama bini gue tuh suka fashion Jepang. Gue suka sama kita berdua tuh suka Tokyo. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kita suka brand fashion yang di sana. Iya. Kita kesukaan kita tuh mirip gitu loh. Jadi kayak seneng banget untuk bisa kembali ke sana lagi. Gitu aja sih. Sama ya sebenarnya kita berdua, gue sama bini gue kan kita pekerja keras nih. Cuma bidangnya mungkin agak nggak terlalu beda. Bini gue di fashion. Gue di broadcast, di entertainment. Tapi mungkin beberapa kali ketemu tuh, contohnya gue nge-MC di event yang bini gue jadi fashion stylist untuk musisinya. Pernah ketemu tuh beberapa kali gitu. Lucu sih. Iya, kayak gitu-gitu. Pernah juga kita akhirnya berangkatnya bareng ke kerjaan yang sama gitu. Cuma pas beda role-nya aja. Job desk-nya beda-beda gitu. Kita salah satu yang kita suka adalah kerja keras untuk kita bisa liburan gitu. Kak Reza sebagai penyiar radio di entertainment, broadcast gitu kan. Lifestyle-nya pasti kalau anak radio tuh nongkrong, ya kan? Pokoknya main, mungkin party. Gue nggak minum alkohol. Oh iya? Gue nggak minum alkohol. Nah ini menarik Kak, sebenarnya jujur ya, ini ada di bagian pertanyaan gue. Cuman gue tidak menemukan jawaban bahwa Kak Reza tuh benar-benar nggak minum alkohol. Ternyata Kak Reza sekarang udah ngomong. Gue nggak minum. Kenapa Kak nggak minum alkohol? Karena itu haram. Melekat banget loh sama. Haram. boleh. Keluarga gue Islamnya kuat gitu, dan gue juga dididik dari sebuah keluarga yang Islamnya kuat. Sama gini, gue nggak menemukan fun-nya aja. Bukan berarti nggak pernah nyoba ya. Iya. Bukan pernah nyoba. Ya nyoba. Ya namanya anak muda. Ini yang mau dikat gak yang gitu? Nggak apa-apa. Ya apa adanya. Tapi gue balik lagi, gue nggak ngerasa fun-nya, gue nggak ngerasa kerennya, gue nggak ngerasa kayak gue nggak terlalu suka yang mengganggu konsentrasi soalnya. Kayak membuat gue nggak sadar, gue nggak suka. Karena gue pengen nikmatin sesuatu tuh dalam keadaan sadar supaya gue tuh bisa ingat memorinya gitu. Setiap detiknya. Iya gitu. Gue mending lo ajak gue makan all you can eat daripada lo ajak gue ke klub gitu. Gue bukan anak klub. Gue background aja gue lebih suka ngeband. Berarti gue nggak suka kalau misalnya party. Terus gue nggak ngerasa lagi funnya alkohol. Gue nggak minum. Jadi ya
ya salah satu jadinya stress relief gue adalah main game, nonton film, dengerin musik, atau ya liburan dan belanja. Udah itu aja. Itu copingnya. Iya, Kak. Maksudnya larinya ke sana ya? Iya, ya sama mungkin main kamera analog gitu-gitu, hal hobi-hobi gue yang lain. Karena ternyata memang ya anak-anak Jakarta dan sekitarnya mungkin bisa lebih relate soal ini, atau mungkin anak-anak yang lain mungkin bisa lebih relate. Kos untuk mabok tuh memang mahal. Betul. Iya kan? Betul aja lagi gue. Iya. Kan gue ada teman-teman gue kan. Iya, Betul. bukan lo kan? Bukan gue. Lo kan enggak. Gue enggak. Iya kan? Gue enggak. Kelihatan kok. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah itu kan mahal kan? Tapi bener-bener oke. Iya kan? Gue lebih suka itu, ya mendingan gue beli celana, mendingan gue beli sepatu gitu. Oke, 15 tahun Kak Reza berkarir di dunia radio. 2009 awal mula masuk ke dunia radio kampus. B-Voice 2011 sampai 2014 Global dan Prambors. Ya, Global cuma sebentar. Global cuma 1 bulan apa 2 bulan. Oh, berarti Prambors yang lumayan lama 3 tahun ya? Prambors 3 tahun ya. Prambors itu sekolah. Oh, itu sekolah ya? Benar-benar ya? Belajar tuh di Prambors. Di situ ya, di tempatnya situ ya. 2014 sampai 2017 di Hits. Terus 2017 sampai 2024 yang paling lama di Mustang. Yeah. Sekarang Kak Reza di baru Gen April FM. ya? Iya, baru April. 17 April kalau nggak salah gue pertama kali siaran April di Gen FM. Kenapa pindah-pindah stasiun radio? Lebih ke kesempatannya adanya di situ. Kalau dari Prambors ke Hits adalah karena pengen coba dapat yang uangnya lebih besar waktu itu. Oke, ada tawaran. Ada tawaran yang lebih besar dari Hits ke Mustang karena berada di naungan sebuah grup yang besar. Gua pengen berada di grup itu. Tapi lebih ke ya ternyata kesempatannya muncul aja terus gitu. Oke. Gitu. Dan enaknya gue ngerasa jadinya ini pelajaran buat gue adalah gue dapetin point of view dari berbagai manajemen. Dan itu biasanya bedanya lumayan signifikan. Ada, karena kan masing-masing perusahaan punya culture-nya masing-masing. Oh, walaupun radio-radio juga ya? Tetap aja pasti beda gitu. Ada yang santai banget, ada yang mungkin bisa dibilang semi seperti kantor gitu-gitu. Kalau yang di Mustang 8 tahun tuh lama banget tuh, Kak. Itu kenapa pindah? Lebih ke karena sudah tidak diperpanjang kontraknya. Gitu. Oke. Dan ya gue juga merasa mungkin di satu sisi ya udah tepat juga kali ya, karena mungkin umur gue sudah tidak semuda dulu lagi gitu, dan gue kan nggak bisa memaksakan energi gue untuk selalu terus gitu. Ya mungkin memang udah waktunya, dan udah waktunya si Mustang gitu contohnya radio anak muda untuk regenerasi gitu. Oke Kak, kita masuk ke isu di sekitar kita. Politik dong. Jangan Kak, jangan. Gue mau main aman aja di sini. Masih baru nih kita. Oh iya, sorry. Kita masuk ke isu. Di sekitar kita pasti banyak isu. Isu pertama adalah nggak tahu ya, kalian udah tahu atau belum? Salah satu musisi perempuan. Tahu. Oke. Tahu. Baru aja buat Instastory. Tahu. Ngeluh suaranya dijadikan AI untuk cover suatu lagu ya. Ini semoga gue nggak salah ya. Setahu gue kayak gitu. Di salah satu stasiun radio yang cukup besar. Menurut Kak Reza, kenapa radio besar memutar AI cover? Harusnya ya, satu kalau sebagai penyiarnya sih gue berharap itu tidak terjadi, karena kan balik lagi itu kan ngelanggar copyright aja kan. Tapi kan balik lagi nggak semua orang tahu itu satu. Jadi sebenarnya ada area abu-abu yang regulasinya pun belum jelas. Oke. Ya harusnya ini nggak cuma, memang itu viral dan gue menyayangkan kenapa itu terjadi, kenapa hal seperti itu diputar gitu kan. Tapi balik lagi kan, ya semua di industri ini kan gue kenal gitu ya. Jadi kayak gue nggak bisa menyalahkan satu pihak. Harusnya semua sama-sama, oke, kalau misalnya ini salah, berarti kita sama-sama ngebenerin batasannya, aturannya adanya di mana. Jadi sebenarnya bukan salah apa enggak, tapi lebih ke jadikan ini pelajaran supaya kedepannya ini nggak terjadi lagi. Karena AI tuh di TikTok tuh sebanyak itu kan. Dan musisi-musisi jadi AI semua. Cuma kan masalahnya sebuah media yang besar dan medianya media konvensional harusnya bisa lebih selektif dalam memutar sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Itu aja sih. Tapi bukan berarti salah satu pihak, lebih ke harusnya semua pihak bisa sama-sama membangun ekosistemnya. Gitu dari regulasinya, dari pelakunya juga ya berarti ya? Benar.
Isu kedua. Aman kan tadi? Aman. Jadi kita preview lagi, Soalnya lagi. gue kenal. Emang siapa sih Kak penyiarnya? Udah ntar aja. Oh, ntar aja. Isu kedua. Ya. Ini balik lagi, Kak Reza mungkin boleh nggak setuju nanti. Ya. Radio kalau mungkin secara majority atau orang umum ngelihatnya udah mulai kalah. Ya ini gue dapat banyak banget omongan soalnya. Ya, mulai kalah sama media-media lain, ya kan? Banyak sekarang lah Kak formatnya, kita nggak perlu sebut kan. Iya. Ya, lo dan gue salah satunya berada di ada di media ini. Digital itu kan. Iya. Ya, benar. Pertanyaannya, Kak Reza kenapa masih bertahan di radio di saat industrinya udah mulai perlahan tuh kelihatannya mau tiarap? Oke. Kan gini ya, industrinya mau tiarap atau enggak, itu sebenarnya dilihatnya dari asumsi dong. Bukan dari data resmi. Orang yang bilang kalau radio tuh udah mau mati, emang udah tahu pendengar radio di Jakarta sekarang berapa banyak? Yeah. Emang udah tahu radio tuh sampai sekarang pendapatannya segimana? Kalau emang ternyata ada radio yang harus dalam tanda kutip ngencangin ikat pinggang, itu kan bagian dari strategi. Kalau diasumsinya kayak gitu, berarti gue bisa bilang e-commerce juga sebentar lagi mau mati dong. Karena kan belum berapa ini ada yang lagi ngelakuin layoff besar. Iya dong. Berarti sebenarnya ini masalah persepsi dan asumsi orang-orang aja. Karena melihat makin kesini digital makin besar, orang-orang makin bisa bikin. Kan karena kan kita hidup di media 3.0 kalau nggak salah sekarang. Dimana orang-orang tuh udah bisa menjadi dalam tanda kutip medianya dia sendiri. Betul. Mereka udah bisa bikin kontennya mereka sendiri. Gara-gara itu semakin masif, jadi rasanya media konvensional udah mulai ditinggalkan. Karena ngapain gue dengerin lagu di radio kalau gue bisa dengerin lagu di layanan musik streaming dengan pilihan gue. Betul. Tapi, begini, lo dengerin lagu di rumah lo sendiri dengan lo dengerin lagu yang tiba-tiba diputar DJ di klub, rasanya beda apa enggak? Beda. Oke, terus kalau jadi musisi nih, mungkin musisi boleh jawab ya. Dengerin lagu yang diputar di layanan musik streamingnya dia sendiri sama lagu yang diputar di radio, rasanya beda atau sama? Perautnya juga beda tuh kayaknya. Perautnya juga beda, karena di saat yang sama, dia tahu, kayak kalau misalnya radio ini adalah radio yang besar, dia tahu mungkin yang dengerin akan banyak banget. Di saat yang sama, yang dengerin lagu itu, bukan cuma dia doang, tapi mungkin bisa ada puluhan sampai ratusan ribu orang yang lain, bahkan sampai jutaan. Jadi kalau menurut gue itu tuh masalah persepsi, karena ya gue nggak bilang kalau ini tuh salah ya. Tapi emang kan kita hidup di negara yang culture-nya orang-orang tuh suka ikut-ikutan. Betul. Ya orang kan? ngomong A, orang kita ngomong semua A, ngomong itu A. ngomong A gitu. Jadi kalau menurut gue karena ada dalam tanda kutip bilangnya, iya sekarang kan udah zamannya podcast. Jadi radio mau mati dong. Soalnya gini, radio tuh udah pernah hidup di momen ada TV yang dibilangnya video kill the radio star. Iya lagi. Tapi radio masih ada. Radio hidup di zamannya masih dengan frekuensi, tiba-tiba ada internet. Radio masih ada. Nah, jadi kalau menurut gue, ya radio akan selalu ada. Nggak bisa dibilang naik turun dari pengiklan dan lain-lain. Memang itu juga ada. Pasti ada penurunan. Secara industrinya ada. Secara industrinya memang juga ada, tapi masih bisa hidup. Cuma pertanyaan berikutnya adalah buat gue, khususnya untuk gue sebagai talent gitu ya, sampai kapan radio masih butuh gue as a talent? Wah, itu pertanyaannya. Kalau industrinya masih ada, industrinya masih ada. Tapi sampai kapan mereka butuh gue, itu yang gue nggak tahu. Makanya gue masih terus berusaha gitu. Wow, oke. Kak Reza, makasih banyak. Ya, kira sudah. Kok belum ngobrol politik nggak? Waduh, kenapa kenapa golput? Karena. Kak Reza. Terima kasih banyak Kak Reza sudah datang di program Kenapa dari Bukan Manusia Biasa. Semoga Kak Reza sehat selalu. Iya, betul. Makin melonjak karirnya. Sama lo juga. Semoga semua stasiun radio mencari Kak Reza. Oh, gawat ya kalau semua ya? Jangan dong. Gue kayak buronan, jangan. Semoga Kak Reza selalu naik terus. Amin. Semua yang dicita-citakan semua tercapai. Amin. Semoga kita semua bisa kaya ya. Amin. Kaya raya pokoknya. Terima kasih banyak. Kak Reza. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir. Apa nih? Kenapa hari ini terbuka dan memutuskan untuk datang ke sini? Nggak apa-apa, seneng ngobrol. Oke. Dan memang dibutuhkan. Thank you Kak Reza, sehat terima kasih banyak. Terima kasih banyak. It's a wrap. Panjang ya ngobrol, maaf ya.